Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Diva. Saya dari kelas C4 IPS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa Orde Baru dan masa reformasi. Yang pertama yaitu adalah Orde Baru. Masa Orde Baru yakni suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, atau secara umum itu dapat disimpulkan sebagai sistem pemerintah di Indonesia yang menggantikan zaman sebelumnya. Perubahan dan kesinambungan ruang pada masa Orde Baru. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu adalah geografis. Secara geografis, Orde Baru ini menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Soeharto yang diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 hingga 1988 atau disebut juga sebagai Super Semar. Yang kedua yaitu politik. Dilihat dari aspek politik, pada masa Orde Baru terdapat kebijakan stabilitas politik rezim yang bertujuan untuk menyelenggarakan kekuasaan Soeharto, di mana ini mendapat banyak perlawanan di kalangan masyarakat dan politisi, di antaranya seperti desoekarnoisasi, penahanan tokoh politik, dan pemberedelan media massa. Yang ketiga ada pendidikan. Jadi sistem pendidikan pada masa Orde Baru ini mendapatkan banyak hambatan, yang dikarenakan pendidikan Orde Baru mengusung pandangan hidup keseragaman, sehingga menempatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. Yang keempat, ekonomi. Pada masa Soeharto, di Indonesia ini diarahkan pada pembangunan di segala bidang. Namun, pada pelaksanaannya berdampak pada kesenjangan ekonomi yang besar di masyarakat yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi serta pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah baik, tetapi tidak bersifat merata, sehingga muncul kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Untuk yang kelima, yaitu sosial dan budaya. Pada masa Orba atau Orde Baru, ini terdapat adanya diskriminasi terhadap kaum Tionghoa, seperti masyarakat keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia harus mengubah nama Cinanya menjadi nama Indonesia. Selain itu, pada masa Orba ini terjadi kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis. Bahkan pada tanggal 30 September 1965, beberapa TNI ini diculik, disiksa, dan dibunuh oleh pemberontak tersebut yang mengakibatkan adanya kekacauan di Indonesia. Ini adalah beberapa contoh kasus-kasus pada masa Orba, seperti adanya demo, juga adanya kesenjangan sosial. Selanjutnya yaitu adalah masa reformasi. Jadi masa era reformasi atau pasca Soeharto adalah suatu masa di mana terdapat suatu perubahan yang besar dan menyeluruh terkait dengan birokrasi dengan tujuan pembangunan nasional. Nah, perubahan kesinambungan ruang pada masa reformasi yang pertama dari segi geografisnya. Secara geografis, pada masa era reformasi ini menggantikan Orde Baru yang merujuk pada pemerintahan B.J. Habibie yang berlangsung sejak tahun 1998, tepatnya setelah Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Yang kedua, ada politik. Pada masa reformasi ini, sistem politik mengalami perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya, seperti dibebaskannya hak setiap manusia untuk berpendapat, diselenggarakannya pemilu yang lebih baik, penghapusan dui fungsi ABRI, juga pencabutan pembatasan partai politik. Yang ketiga, pendidikan. Sistem pendidikan pada masa reformasi ini mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengelolaan masing-masing daerah dengan cara diberlakukannya suatu kualifikasi profesional untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Yang keempat, ekonomi. Perkembangan ekonomi pada masa reformasi ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian pada masa sebelumnya dengan cara menjalin berbagai kerjasama dengan IMF, menerapkan independensi bank agar lebih fokus ke perekonomian, menaikkan nilai tukar rupiah, serta membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah keuangan. Dan yang terakhir, sosial budaya.
Nah, kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat pada saat itu diwarnai dengan berbagai kebebasan dalam menyuarakan berbagai aspirasinya berkat adanya reformasi di bidang komunikasi. Karena media massa tidak lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan surat izin terbit. Sedangkan dari bidang kebudayaan sendiri, pemerintah mengupayakan dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan secara umum terkait dengan budaya anak bangsa. Adapun untuk manfaat dari mempelajari PPT ini, kita dapat mengambil materi tersebut, yakni kita bisa belajar dan mengetahui tentang Orde Baru dan Reformasi, di mana kita bisa tahu tentang informasi dan kejadian-kejadian pada waktu itu, baik dari segi pemberontakan maupun demonstrasi, sehingga kita bisa belajar dari peristiwa pada masa itu sebagai sejarah peristiwa masa lalu dan sumber evaluasi Indonesia ke depannya agar bisa lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.